Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Naila dan saat ini aku sedang duduk di bangku SMA. Nah teman-teman, di sini kita akan coba kenalan dulu, kan karena katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Dan semoga dengan perkenalan singkat ini kita bisa jadi lebih akrab, bisa sharing-sharing lebih lanjut dan insya Allah bisa berbagi ilmu lewat video yang aku buat. Dan aku mau sedikit cerita gitu. Jadi sejak kecil aku punya satu hobi yang menurut orang-orang kebanyakan ini tuh hobi langka banget, apalagi di zaman modern kayak gitu. Nah, apa sih hobi itu? Hobi itu adalah membaca dan menulis. Bahkan sampai ada yang nanya ke aku gitu, Nay, kenapa sih kok kamu tuh suka banget sama aktivitas membaca? Padahal kan membaca itu membosankan, baca banyak buku, terus kemudian menghabiskan waktu yang cukup lama dan bahkan mungkin bikin ngantuk gitu. Nah, cuman kenapa sih aku tuh suka banget membaca? Dan sebenarnya kesukaan aku, hobi aku pada membaca, kecintaan aku pada buku itu nggak bisa terlepas dari peran orang tua juga, dimana ayah dan bunda aku sejak aku kecil menyediakan buku-buku yang bisa aku baca, sehingga dengan hal itu mungkin terbiasa gitu, karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi habits atau menjadi kebiasaan bagi diri kita. Nah teman-teman, ketika membaca ini adalah suatu hal yang aku senangi, maka aku nggak ada beban lagi buat baca buku itu sendiri. Dan bahkan ada kan yang nanya, Nah kenapa sih kamu tuh suka banget sama baca gitu? Karena emang itu udah passion aku, bukan passion sih, lebih tepatnya karena emang aku suka sama hal itu. Dan bahkan teman-teman tahu nggak, ketika aku umur 3 tahun itu aku tuh belum bisa baca. Jadi buku-buku cerita yang aku punya, ketika ada gambaran tuh aku buka-buka, terus kemudian aku tengok gambarnya, terus aku cerita lewat situ. Misal ada kelinci sama kucing, aku cerita gitu. Terus hal itu aku turunkan ke adik aku, karena aku cuma bisa cerita ke orang-orang yang udah aku percaya gitu kan. Karena aku cerita ke adik aku, dan ternyata adik aku ini punya satu hobi ya, hobi cerita di depan kamera. Jadi kebalikan sama kakaknya, kalau kakaknya tuh nggak suka bicara depan kamera, adiknya suka banget. Sampai akhirnya ketika pandemi kemarin, aku belajar nulis. Itu aku mulai belajar nulis tahun 2020. Itu kelas 6 SD. Nah, itu aku mulai belajar nulis, dan di situ aku kayak mendapat, oh ini kan juga hobi aku dari dulu gitu. Jadi dari dulu tuh udah kebiasaan nulis kegiatan-kegiatan yang dijalani, yang dialami, kejadian-kejadian penting gitu. Udah aku catat di buku, ya buku anak kecil. Dan sampai di tahun itu aku mulai belajar nulis opini, menulis cerita, dan Masya Allah, aku sangat berterima kasih kepada guru mentor menulis aku yang pertama gitu, karena udah mengubah aku gitu ya, dari yang awalnya nggak tahu apa-apa gimana sih cara menuangkan pemikiran yang udah aku dapetin dari banyak buku gitu, dari banyak kajian-kajian atau kesempatan-kesempatan. Dan alhamdulillah melalui beliau aku bisa mengeluarkan sedikit atau mungkin beberapa dari yang udah pernah aku dapatkan dari buku. Dan seiring waktu berjalan sampai akhirnya ketika aku mondok, intensitas membaca aku berkurang. Gak tahu kenapa ya, mungkin karena kesibukan di pondok juga, suasananya pasti gak sama gitu kan. Jadi intensitas membaca aku berkurang, dan kemudian aku kayak ngerasa kok hampa banget ya ketika aku tuh berkurang. Yang biasanya sebulan itu sekitar 4 buku, sebulan itu cuman 1 buku gak habis. Dan aku kayak ngerasa ini bukan aku gitu, aku nggak gini gitu kan. Dan ketika alhamdulillah akhirnya ketika udah mau lulus SMP kelas 9 awal, itu aku mulai bisa lagi buat beradaptasi gitu untuk membaca lagi, dan mulai ada semangat lagi untuk membaca karena ada triggernya gitu kan, ada trigger yang ngeharusin aku buat baca. Sampai ketika aku masuk SMA, aku nggak mondok lagi kan, aku di sekolah MA negeri. Nah kemudian adik aku ini waktu itu masih kelas 6 SD, dan dia diikutkan bunda kelas konten kreator dakwah. Nah
konten kreator dakwah ini mengharuskan dia untuk berbicara depan kamera untuk membicarakan kebenaran-kebenaran dari sisi dia sebagai anak yang masih baru beranjak dewasa gitu. Nah, dari situ aku belajar kayak dakwah tuh harus berubah gitu. Maksudnya nggak bisa selamanya kita di zona yang nyaman gitu. Kita harus bisa untuk berubah, mengimprove diri, mengupgrade diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Aku masih sering nulis dan alhamdulillah aku udah menghasilkan 4 buku. Nah, 4 buku ini adalah yang pertama itu buku kumpulan opini aku dari pertama nulis sampai tahun 2023. Kemudian yang kedua itu juga waktu ikut challenge nulis opini 1 bulan, itu aku juga dibukukan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga aku ada nulis buku anak judulnya Kebesaran Allah. Ini bukunya. Nah, itu kemudian, dan yang keempat ini barusan terbit tahun 2024 kemarin adalah novel ini. Nah, novel ini tuh sebenarnya terinspirasi dari idenya itu ada yang ngasih aku ide, terus kemudian katanya suruh buat, nah coba deh buat novel yang kayak gitu. Akhirnya bismillah buat, alhamdulillah jadi. Buat teman-teman kalau misal mau ngekip novelnya boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Kalau misal nanti banyak peminatnya, insya Allah kita akan coba cetak ulang dengan cover yang lebih bagus. Oke? Nah, balik ke tadi, ketika adik aku mondok, otomatis akun-akun buat dia dakwah, akun sosmed dia tuh kayak pada pasif gitu kan, karena nggak ada yang menggunakan. Akhirnya aku bilang gini ke diri aku, kenapa nggak aku coba aja ya gitu kan. Dan alhamdulillah video pertama waktu itu aku buat tentang Palestina. Alhamdulillah banyak yang ngerespon, dan sampai sekarang alhamdulillah masih sering juga dan masih nulis juga tentunya gitu kan, karena itu adalah suatu hobi yang aku dedikasikan untuk dakwah gitu. Dan kenapa sih sebenarnya aku tuh pengen buat video yang agak panjang di YouTube, karena aku ngerasa buku-buku yang udah aku baca, yang aku ngerasa ada impactnya buat aku, itu nggak bakal berguna banyak ketika aku nggak sebarkan ke orang, ketika aku nggak memberitahukan kepada orang. Nah, maka dari itu aku akan coba membuat segmen-segmen baru tentang insight-insight dari buku yang udah aku baca, pelajaran-pelajaran penting dari buku yang udah aku baca, dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil manfaatnya, dan bisa mengambil kebaikan dari apa yang aku buat. Dan jika mungkin nanti ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, karena kan aku juga masih belajar, aku masih terus belajar, ngomong pun masih kaku gitu kan, karena emang sejak kecil itu gak pintar ngomong gitu kan, cuman karena tuntutan dakwah kita harus bisa semuanya. Dan ya aku mohon dukungan teman-teman, semoga video ini bisa istiqomah dibuat agar buku-buku yang bisa aku baca manfaatnya bukan hanya dirasakan oleh aku tapi juga oleh teman-teman semuanya, dan semoga apa yang aku bagikan bisa menjadi pahala jariah sebagai pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan kali ini di perkenalan kali ini. Insya Allah aku akan bertemu lagi dengan teman-teman di video selanjutnya dengan buku-buku yang insya Allah bermanfaat juga buat teman-teman. Oke teman-teman, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.